agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Munir. Mari kita turun KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Ya, Adi Jokowi. Polisi, bahwa kami menyampaikan aspirasi di sini, bukan mau bikin kerusuhan Pak Polisi. Ayo pelan-pelan kawan-kawan. Saya minta sabar kawan-kawan, jangan terprovokasi kawan-kawan, jangan terprovokasi. Mundur kawan-kawan, saya minta mundur di jalan, mundur kawan-kawan, yang di trotoar mundur kawan-kawan. Kita tidak anarkis di sini kawan-kawan, mundur kawan-kawan, rapikan barisan kawan-kawan, mundur, jangan ada yang di trotoar kawan-kawan, solidkan barisan kita kawan-kawan, rapikan barisan kita, jangan ada yang di trotoar. Turun ke jalan. Rapikan badan kita kawan-kawan. Kalau ternyata Bapak Jokowi atau Joko Widodo benar-benar dinyatakan secara jujur, transparan dan bisa dipublikasikan dengan baik, maka kami minta dengan terang, dengan terbuka kepada pihak Fakultas Kehutanan UGM dan pihak Rektorat UGM serta Bapak Joko Widodo untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya dengan baik. Agama bergerak ya dalam rangka mereka hari ini adalah pernyataan sikap dan memberikan waktu untuk UGM dan untuk Pak Jokowi menyatakan bahwa tentang keabsahan dari ijazah beliau diberi jangka waktu 1 kali 24 jam sejak diterima surat, betul ya? Betul. Apabila jangka waktu 1 kali 24 jam baik dari pihak UGM ataupun dari Bapak Jokowi tidak memberikan keterangan tentang keabsahan dari ijazah Pak Jokowi, maka Rela Agama Bergerak akan memberikan mosi tidak percaya, betul? Betul. Ini semua elemen sudah bergerak, semua sudah bukan menyerang ya, tapi membuka tabir, memaksa kita semua untuk bergerak supaya permasalahan ini cepat selesai, supaya masalah ijazah ini cepat terungkap. Kalau memang ada penjahatnya, betul ya, penjahat atau tokoh di balik kasus ini harus segera diungkap. Kalau itu memang benar, katakan benar. Anggaplah memang dia pemenang. Tapi kalau memang salah, jangan ditutup-tutupi lagi. Karena Indonesia sudah lelah dibikin masalah ini berlarut-larut nggak selesai-selesai, betul ya? Penelitian dari Pergerakan Indonesia Untuk Semua yang narasinya menyatakan bahwa kenapa pemilih Anies lebih banyak percaya ijazah Jokowi palsu. Tapi yang aneh, ya di dalam kesimpulan itu ditambahin bahwa kepercayaan itu karena pendukung Anies hanya benci kepada Jokowi. Saya jawab nih. Yang pertama, ya kenapa pemilih Anies itu lebih banyak percaya bahwa ijazah Jokowi palsu? Karena secara akademis yang pertama nih, nggak mungkin tanggal ijazah dikeluarkannya ijazah itu, ya itu lebih dulu dari tanggal pengesahan skripsi. Itu udah gak nyambung. Yang kedua, ya, yang namanya skripsi baik yang diserahkan kepada universitas, arsip fakultas dan arsip perpustakaan, ya pasti harus skripsi yang sudah ditandatangani oleh pembimbing, penguji dan dekan. Ya, jadi dua hal itu. Masih ada yang main-main, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK. Cek ya, saya pernah menontonnya juga. Tito bilang itu tidak ilmiah, jangan diedarkan. Sekarang KUHP kita campur ulang itu tuh, menghina presiden artinya menghina martabat Jokowi. Nggak ada di dalam teori filsafat hukum itu. Tubuh privat rakyat terpisah dengan tubuh privat presiden terpisah dengan tubuh privat publik. Jadi kalau dia orang publik, seluruh publik boleh menghina dia. Itu konsekuensinya. Lain kalau dia melekat di dalamnya tubuh privat, menghina raja artinya menghina pribadi raja. Itu mungkin abad 7 udah hilang itu dalam percakapan. Bahkan kalau kita belajar teori filsafat hukum itu di abad-abad 13 itu kata konstitusi artinya hak membunuh raja. Jadi bayangkan pada waktu itu bukan sekedar menghina raja, membunuh raja. Karena tadi raja itu pindah ke wilayah publik, maka dia mesti nggak ada baju di dia, mesti dibuka semua bajunya. Karena dia orang publik. The public man ini yang berhak untuk mempersoalkan dan netizen. Jadi jangan kalau netizen mengkritik itu dianggap sebagai itu pidana. Nggak ada pidana di bidang politik. Ini kan soal politik kan. Masa ada pidana politik? Politik itu berubah karena perubahan kekuasaan. Nanti ada balas dendam jadi.
Jadi saya mau pastikan bahwa hak berpendapat itu dimaksimalkan dan dijamin maksimal di ruang publik. Nah, kalau seseorang di ruang publik dihina oleh publik, nggak boleh dikriminalkan. Dan itu kebebasan mutlaknya di situ. Anda boleh caci maki seseorang itu, marah bahkan. Anda boleh tiba, mulut Anda itu tiba di depan hidungnya, nggak ada soal. Yang penting jari telunjuk Anda tidak tiba di ujung hidungnya. Begitu Anda senduh, itu artinya Anda menghina otoritas tubuh privat, maka Anda kena pidana. Dan itu Presiden siapa kemarin itu Macron dilemparin telur busuk itu nggak Biasa saja. biasa aja. George Bush dilemparin sepatu nggak ada delik di situ tuh. Siapa lagi tuh? Donald Trump dihina habis-habisan nggak kena delik. Kan itu konsekuensi jadi orang publik. Kan orang publik nggak boleh tutup-tutup kan? Ini mesti betul-betul ini respublika, ini urusan publik. Jadi nggak boleh ada teori penghinaan terhadap pejabat publik, itu ngaco. Yang bisa terhina itu tubuh privat kita, dignity kita. Pejabat publik nggak punya dignity. Baik. Presiden punya anak. Kapan presiden punya anak? Yang punya anak Pak Jokowi. Jadi kalau menghina anaknya presiden nggak juga, itu nggak masuk akal juga. Jadi nggak mungkin ada yang disebut ini istri presiden, ini anak presiden. Di dalam basa-basi diplomasi iya ini first lady itu. Tetapi secara hukum nggak mungkin presiden punya anak. Karena itu nggak mungkin juga anak presiden punya ayah kan begitu. Baik, ini saya melihat ada fenomena. Ya. Dulu kita mengenal dasin ansih, dari aktualisasi itulah yang menyebabkan eksistensi. Ketika ada sekelompok masyarakat ingin mengaktualisasikan ide pemikiran dan eksistensinya itu dalam bentuk kritik, dan kemudian kritik tadi dibaca sebagai kebohongan, dibaca sebagai kebencian, dibaca sebagai tendensi kepada sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Maksudnya saya ingin kaitkan, misalkan dalam konteks pasal 14 ayat 1 dan 2 itu kan Tadi bilang kita 3 lawan 3 ya. Saya tidak mewakili siapa-siapa ya. Saya diundang sini kan independen. 2 lawan 2 keliru itu Mas. 2 lawan berapa? Nggak ada lawan-lawan ya? Nggak ada lawan-lawan. Iya tadi kan dibilang kubu-kubuan. Supaya nggak liar, bola liar ini. Itu poin pertama. Kedua, saya seharian ini naik ojek, Grab, Kokar, nanya-nanya ke drivernya. Soal karena saya diundang di sini kan. Tahu nggak soal ijazah Jokowi? Tahu. Sekarang lagi sidang, oh iya, lagi sidang sengketa informasi publik. Nah, menurut Bapak, namanya Mas Eka, ada di buktinya. Jokowi akan terbuktikan ijazah Jokowi ini asli atau palsu? Oh iya, akan kelihatan di situ. Saya melihat pertanyaan ini. Apakah ijazah Jokowi asli atau palsu? Di sini ada disinformasi di bawah, ada miskonsepsi soal sidang yang dinonton di TV oleh publik, bahwa seakan-akan sidang sengketa informasi publik ini adalah untuk memutuskan atau menentukan ijazah yang bersangkutan asli atau palsu. Betul? Ya kan? Adik-adik mahasiswa boleh kalau nonton narasi kita dibawa di situ. Padahal sebetulnya dalam konstruksi hukum atau berpikir bahwa asli atau palsu suatu dokumen atau ijazah katakanlah kita ketahui kan bersama di pengadilan. Nah itu. Nah proses yang ada sekarang yang saya bilang tadi mengalami disinformasi dan mispersepsi di bawah. Nah itu yang kami lihat. Poin kedua, kenapa jadi begitu? Ya polarisasi yang ada sekarang ini dari pra pemilu, pasca pemilu, never ending, never stop. Kapan berhentinya? Ya kan? Ketiga, selanjutnya apa yang bisa didapatkan dari sengketa informasi publik ini? Ya kan? Adik-adik mahasiswa bertanya kan? Ujungnya apa? Ujungnya sederhana kan Pak Lamsyah mantan komisi. Pasal 46 Undang-Undang 14 2008, putusan sengketa informasi publik ini ada dua. Satu, mengukuhkan badan publik atau tidak kan? Kalau demikian maka hanya dua. Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi publik bisa diberikan seluruhnya atau Puan, jika tidak ada bukti valid, Gibran sudah mengikuti dan lulus ujian tingkat setara SMK, akuntansi, dan keuangan. Pertanyaan selanjutnya, kok bisa syarat konstitusi untuk jadi wakil presiden dipenuhi hanya dengan surat keterangan yang tidak berbasis bukti ujian? Atau rakyat biasa hanya punya surat keterangan belajar bahasa Inggris, lalu berani mengklaim mereka lulus setara SMK? Apakah akan diterima untuk jadi pejabat? Jangankan jadi pejabat, daftar kuliah dan kerja pun ditolak. Dan jangan lupa, siapa Menteri Pendidikan saat surat ini ditandatangani?
Muhadjir Effendi, Menteri Setia Jokowi, 8 tahun ikut kabinet, sekarang juga dipelihara Presiden Prabowo. Apakah Muhadjir tahu perbedaan kursus bahasa Inggris dengan ijazah SMK? Atau malah pura-pura tidak tahu? UTS in Search itu apa sih? Itu bukan SMK, itu program foundation dan kursus bahasa Inggris untuk masuk universitas. Durasinya 6-8 bulan. Bukan 3 tahun SMK, SMA, atau paket C. Tapi entah kenapa oleh Kementerian Pendidikan di bawah Muhadjir bisa disulap jadi setara SMK Akuntansi dan Keuangan. Disinilah rakyat patut curiga. Apakah ada kong kali kong politik? Surat keterangan Gibran ini keluar 2019 menjelang pilkada pilpres berikutnya. Seolah-olah Kementerian Pendidikan dipakai untuk menyiapkan jalan politik anak presiden. Dan KPU, Komisi Pemilihan Umum, jangan lupa KPU baru saja membuat aturan konyol. 16 dokumen Capres-Cawapres dikecualikan dari akses publik. Artinya, rakyat gak bisa lihat ijazah asli Gibran. Kenapa harus ditutup-tutupi kalau memang sah jika kita lihat realita? Siswa biasa harus berjuang mengikuti aturan Ya, halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan berikan komentar kalian agar channel ini terus berkembang dan menjadi wadah kita untuk mengawal demokrasi. Teman-teman, di cuplikan video kali ini ada beberapa tanggapan netizen terkait isu polemik ini, teman-teman. Dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana tanggapan netizen terkait isu polemik ijazah Bapak Joko Widodo. Nah, teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Nino nih, dia berargumen Kapolri kalau sudah dicopot ya jangan diberi jabatan apapun Pak Prabowo. Teman-teman, Elizonali berpendapat, kami rakyat kecil mohon sama yang berwenang memeriksa Listio Sigit. Teman-teman, disampaikan oleh teman kita Usmilar, dia berpendapat banyak kasus yang seharusnya simpel Pak Presiden, tetapi bertahun-tahun tidak ada penyelesaiannya. Teman-teman, Guanto berpendapat ngomong berani eksekusi takut, ngomong aja terus eksekusi tidak. Nah, teman-teman, kita lanjut. Wawa berpendapat berita ini pemecatan Kapolri. Teman-teman, semoga bisa terlaksana secepatnya. Teman-teman, Kowo Widodo berpendapat buktikan koruptor dibasmi, usut kesalahan Mulyono, itu namanya demi rakyat. Ya, teman-teman, kita lanjut. Disampaikan oleh Joni Sambo, dia berpendapat negara pasti hancur jika ada pemimpin hasil curang, permainan jahat kelompok bagi-bagi jabatan. Teman-teman, Cucu Atuk berpendapat hukum di Republik Indonesia ini tidak berlaku kepada Pilperter, Pildi, Bukhari, dan Jokowi. Teman-teman, Robi Syaputra berpendapat Pak Prabowo jangan terlalu takut sama Jokowi. Bapak seorang presiden jabatan tertinggi di Indonesia ini. Teman-teman, Mulia Dimul berpendapat Jaksa Agung dan Polri dicopot saja, jangan diberkah jabatan lagi. Teman-teman, Iwan Poros berpendapat dan rakyat tidak terkejut karena sudah mengkehendaki bahwa Bapak harus mencopot Listio Sigit. Mulia Dimul berpendapat Pak rakyat tidak percaya dengan omongan Prabowo. Teman-teman, kita lanjut. Di sini juga Bachiti Rial berpendapat kalau memang demi rakyat, kenapa nggak ditindak para penegak hukum yang tidak jelas punya kepentingan? Ada apa ini? Kok demi rakyat cuman omon-omon, nggak ada tindakan? Kami butuh bukti ketegasan seseorang pemimpin, bukan cuman omon-omon. Presiden kok tebang pilih ketika ada masalah di kalangan pejabat aktif maupun non-aktif. Ya, teman-teman, Surya Wistara berpendapat Wowo nggak akan berani dengan Wiwi karena dia juga presiden hasil campur tangan Wiwi, cari cara main culasnya Wiwi. Ya, teman-teman, Tantos berpendapat lah percoknya Mulyono harus segera dicopot. Bekerja bukan untuk bangsa, negara, dan rakyat, melainkan bekerja untuk Mulyono dan keluarganya. Ya, teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Muhammad Syarif berpendapat untuk Bapak Presiden Prabowo, rakyat tidak butuh pidato keras-keras. Rakyat butuh bukti, bukan pidato keras.
nggak ada gunanya. Cepat segera Listio Sigit dan Ketua KPK. Ya teman-teman, Darso berpendapat di depan umum omongannya menyenangkan, tapi di belakang umum seperti siluman. Ya teman-teman, kita lanjut. Teman kita Alia Putri berpendapat, kalau memang ijazah Jokowi itu asli, kenapa Polri yang menyita tidak berani buktikan di sidang pembuktian coblos Solo? Itu sama saja Kapolri melindungi kebusukan, kejahatan, dan pengkhianatan bangsa di negara Indonesia. Ya teman-teman, kita lanjut. Teman kita Melantoli Suga berpendapat, omon-omon doang, mana berani. Hidup Jokowi, hidup Jokowi. Ya teman-teman, Murni berpendapat, kalau benar-benar dipecat, Pak Prabowo harus tegas. Pejabat-pejabat kabinet yang kerjanya nggak amanah dan korupsi harus cepatnya dipecat. Ya teman-teman, kita lanjut. Eko Rangga berpendapat, Prabowo harus tegas dan benar mengganti Kapolri. Jangan hanya omong-omong saja, kita mendukungmu menunggu kepastian. Ya teman-teman, kita lanjut. Nyoman Stutika berpendapat 2029 apa masih laku pidato-pidato berapi-rapi tapi tidak ada hasil. Ya teman-teman, Risman Turigan berpendapat, rakyat butuh bukti Bapak Presiden, bukan bacrit negara. Kita udah hancur pecah belah, jangan sampai terlambat Bapak Presiden Prabowo. Teman-teman, kita lanjut. Sampai oleh Slamet Budiono, dia berargumen, Kebumen hadir, maju terus Pak Roy Suryo dan kawan-kawan. Maju terus, pantang mundur demi menegakkan kebenaran, demi tegaknya hukum di Indonesia. Nah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan-tanggapan teman-teman kita yang sudah kita dengar bersama? Jangan lupa teman-teman untuk berikan opini cerdas kalian lewat kolom komentar di bawah. Dan demikian saja berikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI.